Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, kembali bersama kami dalam playlist Ilmu Mawaris Ilmu Faraid, kajian pembahasan tentang bab warisan dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan harta waris. Pemirsa yang mulia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pertanyaan, juga membahas tentang problematika dan pertanyaan yang masuk kepada admin melalui channel YouTube ataupun melalui nomor WA. Sekarang kita akan kembali kepada urutan permasalahan mereka orang-orang ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti dari kalangan perempuan. Kita sekarang sudah memasuki orang yang ke-8, yaitu adalah ukhtun syaqiqah. Di dalam kitab Takmilatu Zubdatil Hadis dikenal dengan sebutan ukhtun syaqiqah, ataupun kita kenal dalam istilah bahasa kita dengan sebutan saudara perempuan. Saudara perempuan ataupun saudari sekandung, ya, sekandung. Karena kalaupun saudari sebapak bahasanya adalah ukhtun li'ab, ataupun saudari seibu artinya adalah bahasanya adalah ukhtun li'um. Yang kita bahas saat ini adalah ukhtun syaqiqah, yaitu adalah saudari sekandung, saudara perempuan sekandung. Berapakah bagian warisan yang dia dapatkan? Karena permasalahan masih banyak saudara-saudara yang juga mendapatkan warisan, namun ada beberapa permasalahan ataupun kejadian yang mana ketika saudaranya ditinggal mati oleh saudaranya meninggal, kemudian apakah saudara dan saudarinya mendapatkan warisan? Maka kita akan bahas pada video kali ini. Setelah ini kita akan melihat pembagian berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris ukhtun syaqiqah, saudari perempuan atau saudara perempuan sekandung, dengan apa mereka siapa saja yang bisa merubah dan mengganggu gugat dari bagian asal saudara perempuan sekandung ini. Kita lihat pembahasan berikut. Berikut pembagian catatan ukhtun syaqiqah, saudara perempuan. Yang pertama, ukhtun syaqiqah ataupun saudara perempuan sekandung ini, dia apabila munfarid. Sekali lagi, munfarid adalah istilah dari kami bahwasanya apabila dia sendiri, tidak ada orang-orang yang bisa merubah bagian waris asal dari saudara perempuan ini, kita sebut dengan munfarid. Berapakah bagian yang dia terima, saudara perempuan sekandung ini akan terima apabila tidak ada orang-orang yang mengganggu ini, yang merubah hasil bagian waris awalnya? Ukhtun syaqiqah mendapatkan 1/2, setengah, apabila tidak ada orang lain yang bisa mengganggu dia. Dan selanjutnya, orang pertama yang bisa merubah ataupun bahkan menutup jalur warisan ukhtun syaqiqah ini adalah ab. Apabila mayit memiliki ayah dari mayit ini masih hidup, maka ukhtun syaqiqah menjadi mahjub, tertutup jalur warisannya oleh ayah ini. Nah, selanjutnya mereka orang-orang yang kedua yang bisa mengganggu gugat, menutup ataupun merubah bagian warisan ukhtun syaqiqah dari 1/2 adalah far'un waris. Far'un waris yaitu keturunan, entah itu anak maupun cucu. Apabila keturunan tersebut adalah perempuan, dalam hal ini berupa binit, anak perempuan, ataupun bintul ibn, ataupun cucu perempuan, maka cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ukhtun syaqiqah, saudara perempuan tersebut mendapatkan asobah. Saudara perempuan sekandung tersebut mendapatkan asobah, satu maupun banyak dari binit tersebut. Entah itu binit anak perempuan dari mayit itu satu ataupun lebih, maka ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung tersebut mendapatkan asobah. Dan apabila far'un waris, keturunan dari mayit tersebut adalah laki-laki, dalam hal ini berupa ibn, anak laki-laki, ataupun cucu laki-laki, ibnul ibn, nah, maka ukhtun syaqiqah, saudara perempuan tersebut
menjadi mahjub, jalurnya menjadi tertutup, jalur warisannya. Dan untuk memudahkan kita apabila mendapatkan ahli waris saudara, apabila ketika mayit ini memiliki saudara, kesimpulannya, simpelnya adalah kita buatkan kaidah garis besar. Apabila ada saudara perempuan ataupun saudara laki-laki, sekandung ataupun seayah seibu, apabila ada ayah dan juga ada anak laki-laki, ibn ataupun cucu laki-laki, maka mereka jalur warisnya tertutup, otomatis mereka menjadi mahjub. Dan orang-orang selanjutnya yang bisa merubah bagian awal daripada saudara perempuan ini, dari bagian setengahnya adalah mumathil. Mumathil adalah orang yang setara, sama kedudukannya dengan ukhtu syakikoh, yaitu adalah ukhtun syakikoh itu sendiri ataupun saudara perempuan itu sendiri. Jadi saudara perempuan dari mayit ini lebih dari satu, maka ketika ada saudara perempuan sekandung yang lainnya, maka mereka berdua ataupun mereka bertiga ataupun mereka berempat, seluruhnya saudara perempuan bersama-sama mendapatkan bagian warisan 2/3, mendapatkan bagian 2/3. Dan orang terakhir yang bisa merubah bagian ukhtun syakikoh dari keadaan munfarid, dari keadaan sendiri, dari bagian asalnya setengah adalah mu'assib. Mu'assib adalah saudara laki-lakinya si mayit ataupun juga saudara sekandungnya ukhtun syakikoh ini, saudara laki-laki sekandung dari ukhtun syakikoh dan si mayit, saudara mereka berdua, saudara laki-laki. Maka mu'assib di sini menjadikan ukhtun syakikoh, menjadikan saudara perempuan tersebut mendapatkan asobah bersama-sama, mendapatkan asobah dengan si saudara laki-laki yang masih hidup. Jadi mereka berdua ataupun mereka bertiga, mereka berempat, seluruhnya mendapatkan asobah. Setelah itu mereka baru dibagi hasilnya dengan kaidah lidzakari mitsul hadzil unsayain, bagian satu laki-laki untuk 2 perempuan, ataupun bagian laki-laki 2 kali lipat daripada bagian 1 perempuan. Nah, itu tadi bagian ataupun catatan ringkas dan simpel dari bagian ukhtun syakikoh. Kita buat, sudah kita buatkan dengan tasjiran, maka langsung kita praktekkan dengan latihan berikut. Latihan yang pertama, apabila ada orang meninggal, ketika mayit ini meninggal, orang tersebut meninggal, dia memiliki ahli waris. Yang pertama adalah ukhtun syakikoh, saudara perempuan sekandung. Kemudian ada zauj di sini, ada suami. Ada suami, kemudian juga ada binit, anak perempuan dari si mayit. Berapakah bagian masing-masing orang tersebut? Kita lihat ukhtun syakikoh yang pertama. Ukhtun syakikoh, berapakah bagian ukhtun syakikoh? Kita lihat apakah ada orang-orang yang bisa merubah bagian awal dari ukhtun syakikoh. Ada zauj, ada suami, ada anak perempuan. Yap, ukhtun syakikoh di sini tidak menjadi munfarid. Dia bisa dirubah oleh dengan adanya binit ataupun anak perempuan. Nah, ketika ada anak perempuan, berapa tadi bagian ukhtun syakikoh? Berapa bagian saudara perempuan tersebut? Ya, saudara perempuan tersebut mendapatkan asobah karena ada anak perempuan. Kemudian zauj, suami, berapakah bagian yang didapatkan suami? Adakah yang bisa mengganggu gugat suami? Ya, karena ada anak perempuan, maka suami mendapatkan 1/4. Selanjutnya yang terakhir, binit, anak perempuan, berapakah bagian yang dia dapatkan? Ya, karena yang bisa mengganggu gugat binit anak perempuan hanyalah anak laki-laki, adalah ibn, maka binit di sini mendapatkan bagian aslinya atau dia munfarid, yaitu 1/2. 1/2 didapatkan binit. Nah, sudah latihan pertama. Jadi ukhtun syakikoh, saudara perempuan mendapatkan asobah, suami mendapatkan 1/4, dan anak perempuan mendapatkan 1/2 dari harta keseluruhan. Selanjutnya latihan kedua. Yang pertama,
Di sini ada ukhtun syakikoh atau saudara perempuan. Setelah ukhtun syakikoh ada ab, ada ayah. Setelah ada ayah, di situ ada binit. Setelah ada binit, di situ binit anak perempuan. Setelah ada anak perempuan ada istri. Berapakah bagian masing-masing orang tersebut? Ya, ukhtun syakikoh. Kita lihat apakah ada di antara orang-orang ini, saudara perempuan, ayah, anak perempuan, dan istri. Adakah bisa mengganggu gugat? Tentu ada. Ada ab di sini. Berapakah dia? Kita sudah ingat ukhtun syakikoh, ketika ada ab dia mendapatkan mahjub. Ketika ada ayah, otomatis dia langsung mahjub, tertutup jalur warisnya. Ab, ayah, berapakah bagian warisan ayah? Masih ingat? Kita lihat di catatan sebelumnya, di video-video kita masih ingat sebelumnya. Adakah yang bisa mengganggu ayah di sini? Ya, bagian ayah yang awalnya adalah asobah. Ketika ada anak perempuan di sini, ayah mendapatkan 1/6 plus ditambah dengan asobah. Ditambah dengan asobah. Karena ada anak perempuan di sini. Dan anak perempuan, berapa dia dapatkan? Karena tidak ada yang mengganggu gugat, anak perempuan di sini mendapatkan 1/2. Dan terakhir istri. Istri, berapakah dia dapatkan di sini? Siapakah yang bisa mengganggu bagian istri dari bagian awalnya? Ya, di sini ada anak perempuan. Maka ketika ada anak perempuan, istri tidak lagi mendapatkan bagian awalnya yang itu adalah 1/4. Maka ketika ada anak perempuan, istri mendapatkan 1/8. Sekarang sudah kita temukan bagian masing-masing ahli waris tersebut. Saudari perempuan tidak mendapatkan apa-apa karena termahjub, terputus, tertutup jalurnya oleh ayah, dan ayah di sini mendapatkan 1/6 plus ditambah dengan asobah sisa apabila ada. Kemudian binit anak perempuan mendapatkan 1/2 dan istri mendapatkan bagian 1/8. Itulah saudara-saudaraku pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya. Berikut yang telah kita bahas pembagian ataupun bagian ahli waris saudari perempuan dan saudari perempuan sekandung. Tentunya karena tidak semua saudara perempuan dan saudara laki-laki itu mendapatkan warisan. Jadi terutama yang paling dahulu mendapatkan warisan itu adalah anak, kemudian orang tua apabila masih ada, kemudian cucu, dan baru terakhir step selanjutnya adalah saudara-saudara laki maupun saudara perempuan. Nah, di beberapa permasalahan memang saudara dan saudari mendapatkan warisan. Namun kebanyakan tentunya bisa dipastikan, sekali lagi kita bisa membuat kaidah, membuat patokan apabila ayah masih ada, ayah dari orang yang meninggal tersebut, ayah dari mayit itu masih ada, maka seluruh saudara, entah itu sekandung, sebapak ataupun seibu, saudara laki-laki maupun saudara perempuan termahjubkan oleh kehadiran ayah tersebut ataupun tertutup jalur warisnya dengan adanya ayah dari mayit tersebut. Begitu juga halnya ketika ada anak laki-laki, anak laki-laki dari mayit itu masih hidup ataupun mayit yang meninggal ini memiliki anak laki-laki, kemudian dia masih ada, seluruh saudaranya, saudara laki-laki maupun saudara perempuan, sekandung ataupun seayah ataupun seibu, jalur warisannya tertutup dengan adanya anak laki-laki ini. Mahjub, mereka seluruh saudara mahjub. Ya, jadi kita simpulkan kaidahnya adalah apabila mayit orang yang meninggal masih memiliki ayah ataupun masih memiliki anak, ada anak laki-laki, maka seluruh saudara tidak mendapatkan warisan. Simpelnya seperti itu. Dan insya Allah masih banyak langkah-langkah kaidah yang memudahkan kita untuk menghafal dan memahami jalur bagian waris daripada ahli waris yang ada.
insya Allah kita akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mempelajari ilmu warisan ini, dan tentunya tujuannya adalah agar kita praktekkan dan kita maksimalkan, kita dekatkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kita yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan lanjutannya adalah demi kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan harta, yang mana apabila harta sudah dibagi dengan aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakim seadil-adilnya hakim, pemimpin para hakim, tentunya apa yang kita dapatkan dari harta warisan tersebut menjadi lebih berkah dan akan lebih bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Insyaallah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.